orang. Suami orang lah. Banget Mbaknya jawab. Aku curiga deh. Iya sebenarnya ini masih gadis atau kamu emang sudah menjanda? Nah, yang bisa menjawab atau yang bisa menjawab tuh hanya di dalam kamar. Oh gitu. Oh mohon maaf sering banget di dalam kamar. Nggak apa-apa santai aja. Nanti mendadak bilang ya kalau ngomongin laki-laki. Ini buka aja. Penonton Obama sudah ya? Balik lagi di channel YouTube Dila Official dalam acara Obama Obrolan Manja. Spesial hari ini aku kedatangan bintang tamu. Dia adalah salah satu apa ya? Keluaran apa ya? Nggak masukan ya? Alumni ya? Alumni bintang Pantura berapa sih? 3. Ini dia teman saya dari Kuningan, Jawa Barat yang sengaja datang jauh-jauh. Demi Obama. Agis, peletok ya apa sih? Iya bang. Agis peletok. Aku juga nggak ngerti ya kenapa peletok itu nanti kita bahas. Apa kabar Agis? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir di Obama. Oh ya ampun. Nanti gue dipanggil Inces, penggemarnya Syahrini nanti merong-merong kayak kemarin. Gitu, Oh pernah kan? emang ya pernah pengalaman. Sering. Nggak apa-apa, makin dihujat makin naik bu. Bukan lagi iya, maka ya udah silakan bully saja, kita berdua siap dibully. Dan spesial Obama hari ini nih, terima kasih sudah datang di Obama walaupun dadakan, iya kan sih. Ember. Memang sengaja kita membuat konten-konten seperti ini biar ada kegiatan daripada cuma rebahan-rebahan doang. Karena yang dadakan tuh enak ya. Oh gitu ya say. Oh curiga deh ya wanita ini pengalaman. Dadakan tuh enak, tahu dadakan enak nggak guys? Oh, gitu. Tahu bulat digoreng dadakan, Iya, Indo iya, kan? iya. Kayaknya pengalaman jualan tahu ya say. Udah lama nih stay di Jakarta. Stay di Jakarta tuh akhir tahun kemarin. Oh, akhir tahun Berarti kemarin. 2019 akhir. 2019. Jadi waktu lulus dari Indosiar itu sempat stay di Jakarta karena kan masih ngabisin job-job dulu dong. Udah gitu pulang dong ke sana. Jadi tiap ada job keluar kota baru berangkat ke Jakarta, terbang gitu kan. Kayak gitu terus udah terbang, landing Jakarta, balik lagi Kuningan. Luar biasa ya saya. Dulu itu belum berani stay dong. Oh, gitu. Terus 2019 akhir barulah memberanikan diri untuk stay di Jakarta. Dulu mentornya siapa sih waktu di Dewi Bintang Persik. Pantura? Mami. Mami, sama-sama manja dulu Mami. Ya ampun ada anaknya di sini. Jadi ujungnya harus Anak-anak yang terlupakan gitu. Enggak, ujungnya harus Mami. Gitu ya. Gitu. Mami, Di Obama itu harus Iya, memang harus manja. Oh, di Obama itu harus manja. Iya, seperti itu. Tapi masih sering kontekan gak sih sama Mami DP? Semenjak kapan ya itu Instagram atau WA gitu loh Pak. Ada masalah waktu dulu tuh di Instagram apa WA-nya gitu hilang kontaknya. Oh gitu. Tapi sering DM. tetap kontakan. Tapi Mami masih welcome. Masih welcome banget, masih semangatin aku. Bahkan Agis bisa main film pun itu disemangatin Mami. Oh gitu. Oh jadi waktu itu sempat main film juga. Main film juga. Apa judulnya? Beranak dalam kubur. Beranak dalam kubur. Dia iya kuburannya. Apa waktu itu film apa? Nggak boleh nyebutin stasiun ya. Nggak apa-apa, sebutin aja di sini bebas kok. Stasiun iya. Gambir, stasiun. Iya Bu, Kuningan. ya Bu terima kasih ya. Assalamualaikum. Apa? Pernah di SCTV itu judulnya FTV-an. Jadi satu episode kelar, satu episode kelar gitu dua. Oh itu dari Mami. Bukan dari Mami yang nyemangatin. Oh, jadi awal aku udah dari Mami yang ngasih. Awal aku dari keluar Bintang Pantura. Udah nyanyi Mami bilang, Agis kamu harus coba di acting, kamu harus semangat gitu kan. Kebetulan waktu itu Mami lagi dalam project film apa ya? Nah, Centini. Bukan. Apa sih? Yang kesini di MNC TV tuh dulu. Mentari. Apa ya? Enggak, Mentari masih baru-baru, kemarin lah gitu. Terus nanti Mami coba ya gitu masukin. Nah, kebetulan pas mau coba masukin filmnya tutup. Oh gitu. Udah mulai bungkus ya. Bungkus. Ya udah akhirnya di situ Agis tetap semangat. Carilah link kan. Coba main film dan akhirnya main film deh gitu. Oh, gitu. Masih belajar, masih masih belajar. Memang menikmati proses semuanya ya setelah BP ini. Nah terus ngomong-ngomong kenapa sih bisa pengen banget stay di Jakarta? Adakah sesuatu di Jakarta itu yang pengen dikejar? Ataukah memang ada alasan lain untuk tetap stay di Jakarta? Gini, kita itu masuk DA, masuk BP
itu prosesnya itu perih. Saat kita sudah merasakan panggung yang luar biasa yang orang impikan, nggak mudah loh kita untuk mempertahankannya. Makanya kalau kita udah selesai di Indosiar, di acara-acara kayak gitu, balik lagi ke kampung, itu sama aja kita kayak artis kampung lagi ya, artis kampung lagi dan kembali ke belakang. Harusnya kita tetap stay di sini, mempertahankan bahwa kita ini artis ibu kota gitu loh ya. Mempertahankan nama dan tetap harus berkembang. Masih harus banyak belajar loh kita semua tetap. Oke, ya saya pikir kan bisa jadi gitu stay di Jakarta karena ada seseorang gitu kan. Seperti itu. Tapi memang ingin mengejar ya udah. Mengejar kali dulu. Untuk kisah cinta itu nomor berapa, say? Nomor berapa ya? Nomor berapa kira-kira bagi wanita? Terserah sih, bebas ya, itu karena memang ya kenikmatan dan itunya kan dinikmati sendiri. Kenikmatan dan dinikmati sendiri. Iya, itu ya kan saya keenakan. Pikirannya langsung kemana-mana loh. Kenikmatan dan dinikmati sendiri. Pikirannya langsung jahat ya, saya. I hate main-main. Aku benci pikiranku. Nah, terus apa sih? Gue jadi lupa. Kamu ini sebenarnya itu masih single atau memang sudah menjanda sih? Single dan menjanda sama ya? Maksudnya tuh perawan kah atau memang sudah menjanda, udah pernah nikah atau belum gitu kan, kita nggak tahu kan selama ini. Dila, makasih loh ya. Sebenarnya ini masih gadis ataukah emang sudah menjanda? Nah, gitu? yang bisa menjawab atau bisa menjawab tuh hanya di dalam kamar. Oh gitu. Coba. Mohon maaf, sering banget di dalam kamar. Enggak, karena corona ini kan banyak rebahan ya kan. Banyak pahlawan-pahlawan tuh pahlawan-pahlawan rebahan. Oh gitu, pahlawan rebahan. Jadi di dalam kamar terus. Oh gitu, oke. Gitu ya loh kan, Bu pikirannya. Memang sih semua orang itu punya privasi sendiri gitu kan, punya ini sendiri gitu kan. Orang mungkin mengenalnya dia single, mungkin di rumahnya itu, di dalam sebuah rumahnya itu dia seorang ibu rumah tangga, atau dia memang sudah memiliki, ini kan banyak sekali memang public figure di sini tuh bermacam-macam gitu. Betul. By the way, Baswe nih ya, aku punya satu pertanyaan. Kalau misalkan seandainya jikalau apabila gitu, kamu tuh dinikahi oleh seorang laki-laki lah, intinya berumah tangga, semuanya tercukupi, kamu masih akan memilih untuk berkarir atau memang ya udahlah fokus sama anak-anak gitu, atau fokus sama rumah tangga gitu? Kan banyak sekali loh ya artis-artis, termasuk saya ya kan, banyak sekali tuh para pengusaha atau pejabat yang menginginkan kita ini seperti itu. Curhat ya Bu? Memang ini kan kenyataan. Tapi tetap emang jadi nyanyi tuh udah mendarah daging kayaknya gitu sis ya. Jadi kalau emang dapat jodohnya itu laki-laki yang soleh, baik, mapan, matang, keong, raya, semuanya ya, semuanya single ya kan. Aku hanya minta waktu yang minimal sebulan sekali lah, atau jadi ngambil jobnya itu terserah aku aja. Yang penting jangan sampai dilarang buat nyanyi, karena kayaknya kalau nggak nyanyi tuh kayak ada yang hilang dalam jiwaku gitu. Jadi tetap nyanyi lah, atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, pilih-pilih job jadi bisa. Kalau sekarang kan tetap kita harus profesional, bakatku butuhnya gitu. Belum punya usaha sendiri, tetap harus job jalan itu. Tapi kalau udah punya suami, udah mapan, udah terjamin, job tuh tinggal milih aja, mau job yang mana, mau job yang dekat atau yang jauh, mau yang hanya orang dikenal atau tidak gitu kan, gitu. Seperti itu. Jadi memang nanti ada pembicaraan untuk di dalam sebuah pernikahan gitu kan, masih mau tetap berkarir begitu ya. Doain ya sis ya, semoga dapat jodoh yang indah ya. Doain ya kan, karena mendoakan orang itu berpahala dan kembali ke diri sendiri ya. Gitu. Iya sih, kembali lagi pada diri Anda, apakah diri Anda sudah benar atau tidak? Ya kan sekarang orang banyak request, aku pengen jodoh seperti ini, tapi kita nggak sadar kelakuan kita tuh seperti apa. Betul. Gitu loh kan. Betul. Maksudnya jodoh itu kan cerminan pada diri kita sendiri gitu kan. Seperti itu. Karena ada katanya laki-laki baik untuk wanita yang baik, begitu pula wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Gitu. Kita ngedoain orang nih semoga rezekinya banyak, dapat jodoh. Itu doanya tuh kembali ke orang yang mendoakan gitu loh, guys. Ya jadi ya apa, jangan pelit-pelit untuk mendoakan orang gitu. Betul. Bukan lagi. By the way, Baswe, kenapa nih bisa dipanggil Agis Pletak-Pletok? Nah, dulu itu aku ibuku itu dia tuh rajin banget, saking rajinnya dia suka ngeramu-ramu jamu-jamu
entah itu jamu kunyit asem, jamu ini bir peletok. Nah, saat aku masuk ke Bintang Pantura, itu ibu aku lagi ngehitsnya di Kuningan jualan bir peletok. Oh gitu. Nah, akhirnya pakailah namanya di Bintang Pantura saat itu. Tegis peletok gitu, Cina meureun. Itu mohon maaf, handphonenya bunyi terus ya Sis ya. Enggak Banyak bunyi sekali panggilannya bunyi ya. sayang, itu di silent loh, padahal mulutnya itu Loh gitu kan. beda-beda ya Bu ya. Nggak apa-apa, angkat aja saya aja kadang kalau lagi syuting itu ya, itu saya selalu video call atau Itu saya itu apa ya? Kayak gitu sering saya angkat begitu. Nggak apa-apa, santai aja. Aduh, mendadak gila ya kalau ngomongin laki-laki. Ini bukan ada penonton Obama sedang ya. Kalau ngomongin laki-laki itu mendadak gerah gitu kan. Gitu. Kenapa? Adakah trauma terhadap seorang laki-laki? Ada sih sebenarnya, cuman aku lebih enak ngebahas tentang kita kali ya. Oh gitu. Pokoknya aku nggak mau dibahas masalah laki-laki. soalnya gini, pernah nggak sih ya seorang wanita yang merasa Ini jelek kayak gue menangis. nanti aku happy. Apa? Nanti nggak happy loh. Intinya pernah trauma sama laki-laki, dan karena laki-laki itulah aku makin kesini makin harus pintar-pintar memilih laki dan nggak mau lagi salah menempatkan perasaanku menangis. Jadi dulu memang banyak sekali sedihnya daripada happy-nya. Dulu sama laki-laki nggak banyak sih, cuman sekalinya disakitin itu bikin aku bener-bener Down banget. down dan hati-hati banget untuk memilih lelaki. Oke, Gitu. gitu ya. Sampai traumanya tuh seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti traumanya tidak akan terus Amin. apa namanya? Lama-lama gitu ya. Karena memang kan kita butuh seseorang untuk mendampingi hidup. Amin. Kan? Jadi jangan lama-lama lah trauma. Kayak aku cuma 6 bulan doang traumanya. Nah, curhat ya Bu ya. Karena ya sudah, jangan menangisi seorang laki-laki yang memang tidak. Tuh. Ibu demo. Heran gue. Ya, memang laki-laki ini iya kan, banyak sekali laki-laki yang apalagi yang single-single ya belagu lu udah memiskin gitu kan, udah jelek gitu belagu. Pengennya dapat yang cantik. Kayak gitu-gitu. Memang aku juga nggak suka laki-laki yang memang sangat banyak sekali apa ya kegayaan gitu kan. Tapi realistis ya, laki-laki sehebat-hebatnya laki-laki gaya pengen dapetin cewek atau gaya dengan apapun itu, intinya laki-laki ingin wanita ya pasti ada rasa ingin nafsunya, pasti nafsu. Wanita lihat laki-laki pasti pun karena memikirnya ke depan, realistis kan, tentang kedompetan dan perdompetan, per ATM-an dan per itu-ituannya gitu kan. Per itu-ituannya yang jadi Mano lo guys, aduh bukan lagi. Penasarannya nih aku mau bertanya tapi harus jawab cepat dan ceritakan alasannya kenapa. Nggak susah kok. Gue deg-degan deh sama Inces Ini ini. kan cuma sekedar pertanyaan ya kan, Shay. Aku Biar semua deg-degan. penasaran. Pak gede. Siap? Udah siap nih? Aku pulang dulu ya. Oh, mohon maaf, pertanyaannya belum saya bacakan. Belum. Nikah siri atau selamanya jadi simpanan? Pilih mana? Silakan. Pilih nikah siri atau menjadi simpanan selamanya? Nikah siri. Tapi Kenapa? berarti nggak disimpan ya? Ya jelaskan sama pemirsa kenapa. Kalau nikah gini, kalau simpanan itu jelas-jelas sakit karena disimpan tidak dipublikasi. Ya kan? Simpanan itu berarti tidak dipublikasi, terus belum tentu simpanan juga udah halal, gitu kan? Pertanyaan nikah siri apa jadi simpanan? Kalau simpanan belum tentu halal, kalau nikah siri udah pasti halal, udah pasti dipublikasi walaupun hanya siri. Tapi ya kalau bisa untuk para netizen, para viewers, laki-laki khususnya apa ya? Kalau memang masih bisa untuk nikah resmi secara negara, nikahlah resmi secara negara. Kenapa? Karena kita harus berpikir lebih jauh, lebih untuk masa depan. Gitu ya. Emang pernah trauma gitu? Pernah Banyak pernah mengalami gitu kan? Tidak nikah siri mengalami. itu nggak enak gitu? Atau Tidak, cuma gimana? teman-teman aku hampir 89%. Teman-teman apa pribadi nih? Teman-teman. Jadi teman-teman makanya lebih baik kita nikah siri guys daripada jadi simpanan. Dah gitu intinya. Gitu. Jadi artis ibu kota tapi nggak ada job atau jadi artis kampung banyak job? Nah, kalau udah nikah mending jadi artis ibu kota, nggak ada job. Kan nggak ada udah nikahnya. Gue tanyanya
Jadi artis ibu kota tapi nggak ada job, atau jadi artis kampung banyak job? Kalau sekarang karena masih single, aku lebih memilih untuk yang penting santer ada job. Berarti di kampung ya? Di kampung. Alasannya? Alasannya dong. Ya karena kita butuh dong buat apa? Buat kehidupan ya kan, sehari-hari, bulanan ya kan? Oh, bulanan bukannya sudah yang tanggung ya? Belum ada kan, lu masih single, Bu. Oh, udah putus sama yang kemarin. Abisnya yang kemarin itu nggak nikah-nikah. Maaf nih ya, kemarin itu laki-laki yang dibawa arisan kemana? Abisnya gue dibawa-bawa mulu tapi nggak dinikah-nikahin, Bu kan? gitu. Mendadak panas ya, Bu ya. Kalau ngomongin Mendadak ya mantan. kan. Jadi by the way Baswai, laki-laki yang kemarin dibawa arisan itu Ego. Makanya ya kaget aja, kalau orang minum jangan diajak ngobrol. Biarin minum dulu dong, guys. Ya jangan sampai salah minum lagi nih. Gimana sih? Mohon maaf, minumnya di bibir ya, bukan di hidung. Gimana mau minum diajak ngobrol lagi? Tapi maaf, Bu. Diam, Bu. Enak rasanya. Assalamualaikum, saya balik ya. Silahkan minum dulu, silahkan. Kemana ini tuh laki-laki yang kemarin? Yang kemarin Kalau saya di kemana lihat itu nih, guys. seolah-olah kalau pertanyaan di kemanin seolah-olah saya yang membuang gitu loh. Oh gitu. Oh jadi sebenarnya Anda yang terbuang. Kasihan. Jadi sebenarnya di sini terkupas siapa yang dibuang dan siapa yang terbuang, guys. Makanya kalau pacaran itu harus realistis kata Ibu Dila gitu. Ya kan, Bu ya? Ya. Tapi memang suka sekali ya ngikut Anda bepergian gitu kan? Enggak juga sih, karena itu pas lagi event-event gede kayak ultahnya Dila gitu. Ultahnya siapa gitu. Kalau acara-acara gede gitu kan. Tapi kalau sekiranya acara itu lebih ke banyak laki-laki yang single, saya nggak mau ngajak dia gitu waktu itu. Karena ingin caper juga ya, pengen wanita seperti ini, wanita durjana guys. Tapi intinya aku selalu berdoa gini, semoga Allah mendekatkan aku dengan laki-laki yang baik. Jika emang laki-laki itu tidak baik gitu kan, jauhkan gitu kan. Kita kan nggak, kalau sekarang terlihat baik, oke, tapi kita nggak tahu kedepannya baik atau enggak, hanya Allah yang tahu. Makanya berdoanya jauhkan dengan laki-laki yang memang tidak baik. Jadi perlahan jauh terus ya sis ya. Jadi perlahan akan seleksi alam itu akan berjalan. Udah mengalir Seleksi alam loh ya. Bukan lagi. Begitu. Oke. Itu tapi tadi gimana? Jadi mau pilih banyak job, jadi artis kampung tapi banyak job. Untuk gitu. sekarang ini karena merasa apa ya? Belum apa ya? Belum ada yang menjamin. Oke, jadi saya lebih memilih untuk semua kebutuhan harus jalan gitu. Ya. Betul. Seperti itu. Nextnya, laki-laki homo atau suami orang? Suami orang lah. Cepet banget mbaknya jawabnya. Gue curiga deh. Ya lu homo. Abet banget jawab suami orang. Getak banget gitu ya, nafsu. Kenapa Anda menyukai suami orang? Ya abisnya kalau apa ya, kalau pemilih optionnya itu duda atau suami orang, gue pasti milih duda dong. Bujang atau suami orang pasti milih bujang. Ini kan homo, guys. Homo, HOMO. Aduh, Bu. Jadi pilih suami orang. Pilih suami Kenapa? orang. Jelaskan dong. Ya daripada pilih homo. Aku daripada milih homo mending pilih suami orang. Kalau homo kenapa? Kalau kita nikah sama homo, belum tentu saat kita berhubungan panas. Saat kita berhubungan belum tentu dia yang dia bayangkan tuh kita, guys. Ya kan? Jadi membayangkannya laki-laki lain gitu ya. Tapi kan enak. Jadi misalkan bisa sama laki-laki bukan sama perempuan. Oh, jadi kalau mainin perempuan itu haram. Ya enggak juga maksudnya. Tapi kalau main laki-laki nggak apa-apa ya. Dan seperti itu. Jadi pilih suami orang ya. Pilih Kenapa suami harus suami orang? Ya karena optionnya sama homo gitu aja sih. Sekarang gue mau tanya, pernahkah sama suami orang? Terjebak sama suami orang? Pernah. Terjebak dan terenak kali ya. Nih, kalau misalkan terjebak ya, kayak gue misalkan terjebaknya tuh ya udah kayak kemarin kan dia bilangnya single gitu kan. Taunya udah 1,5 tahun dia itu suami orang, tapi gue nggak lanjut. Nah, kan maksudnya terjebak nih ya. Terjebak tapi kan udah selesai. Berapa lama gue tanya? Setahunan. Ya itu mah bukan terjebak anjing. Ya dia orang baru tahunya 8 bulan kemudian anjing. Masa sih? Terjebak. Ya kan terjebak pas Tapi 8 bulan. awalnya itu memang dia bilangnya single. Single tuh. Para laki-laki di luar sana please jangan bikin sakit hati para wanita. Gue makin emosi nih ngomongin suami Gitu orang. ya. Emosi Bu. Jadi dendam gitu ya sama suami orang ya. Apa yang tidak terjadi di sana bisa terjadi di Obama, guys. Ibu pernah terjebak sama suami orang? Oh sering. Iya.
Sering. Itu terjebak atau apa menikmati, Bu? Bukan, kalau saya bukan terjebak ya. Awalnya terjebak, lama-kelamaan enak. Oh iya. Pelakor, penikmat laki orang. Seperti itu. Untuk next. Nih, gue jebak lagi nih. Ini jebakan Batman semua loh di sini ya. Gue panas di sini mendadak. Pejabat atau pengusaha? Pejabat. Kenapa? Apakah ada seorang pejabat yang akan mendekati Anda? Karena kalau pejabat tuanya tuanya itu tetap ada yang menjamin gitu, sakitnya itu tetap dibayar. Tapi kalau pengusaha, kalau emang udah sakitnya terus pas lagi nilai uangnya pas turun, itu ibaratnya kalau sakit, kalau nilai uang turun nggak ada pemasukan. Tetap balik ke harta ya, Say. Ya kan ujungnya juga kayak gitu, pejabat atau pengusaha. Ibu kompor ya. Ibu kompor ya. Makasih. Berarti ujung-ujungnya harta gitu kan. Harta ya. Ini dia yang nanya sendiri, kok gue yang kena heran gue. Nextnya. Tapi kalau pengusaha juga nggak apa-apa sih. Oh gitu. Tua tajir atau muda ganteng tapi nganggur? Tua tajir lah. Tua tajir, kenapa? Ya realistis. Ibu yang ngajarin saya realistis. Jadi pemirsa Obama yang tercinta, aku ini banyak diarahin sama dia untuk menjadi wanita yang lebih kuat, lebih realistis, lebih lebih strong, apalagi di Jakarta ini. Apalagi ya, kita hidup tuh sekarang kan bukan masalah cukup cinta atau dan kasih sayang tek-tek bengek segala macam. Sekarang kalau nggak punya duit, siapa yang mau bantu? Kan gitu. Makanya dari situ aku langsung merenung, bertapa di tengah gua gitu. Terngiang-ngiang omongan Dila, kamu harus realistis lagi, lu tuh wanita, lu tuh artis gitu kan, jadi harus bisa realistis gitu, memilah dan memilih seorang laki-laki gitu. Sempet down gak sih gitu kan, misalkan kita kan lama tinggal di Jakarta nih gitu kan, aduh gue nggak ada kerjaan, gue nggak ada apa. Pernahkah terpikir di dalam benak Anda untuk melakukan sesuatu hal yang ya ampun nggak ada job nih, apa gua jual diri gitu kan, kayak gitu-gitu? Sempat terpikirkan nggak sih ke situ? Alhamdulillah enggak sih guys ya, tetap karena kita udah jauh-jauh dari kampung untuk ke Kuningan, tetap harus menjaga, jangan jauh keluarga deh, menjaga diri kita dan Allah. Yang paling aku takut, aku tuh jauh sama Allah sih gitu. Kadang suka menangis, bener-bener nangis, takut banget jauh sama Allah, takut gitu. Soalnya udah nikmat ibadah adalah nikmat paling nikmat banget, makanya nggak mau kehilangan nikmat ibadah itu gitu. Luar biasa ya. Jamaah. Iya, kita jadi Obamanya tuh obrolan manjahnya jadi berubah obrolan mamah dede. Aduh, next. Nih ada lagi nih. Di meja atau di kursi? Makan maksudnya, Bu, makan. Iya, di meja atau di kursi? Makan. Tapi kalau lebih sensasi di meja sih. Kenapa pilih di meja? Sensasinya ya emang di meja, Bu. Oh gitu. Kan di kursi juga bisa aja, sis. Apaan sih, Bu? Ngomongnya kemana ini? Guys, dia ngomongnya apa sih? Makan atau makan yang lain gitu? Iya, maksudnya enak. Kenapa harus di meja gitu, jelasin. Kenapa sensasi apa yang ada di dalam meja itu? Nggak apa-apa, enak aja gitu. Enak aja. Jadi aku benci pikiran aku sebenarnya dengan pertanyaan dia, sumpah guys. Aku benci pikiranku dan benci pikiran dia. Di meja atau di kursi? Di meja lah, tapi kalau bosan kadang pindah ke kursi gitu aja. Jadi memang menikmati yang ada di sekeliling Anda gitu ya. Jadi kan kalau misalkan kita makan harus nggak mungkin di meja terus kan, bisa pindah ke kursi, sambil nonton TV di kursi gitu loh kan, tujuannya ke situ guys. Kalau nggak di dapur, set dapur ya kan. Bisa. Oh, seneng juga di dapur ya. Kalau sama sendok gitu sama piring. Enggak, biar ada tomat gitu, sensasinya gitu. pecah atau apa gitu. Pecah. Ngomong apa sih, Bu? Nggak ngerti gue. By the way, bahasanya aku mau nanya lagi nih, selama di Jakarta apa sih yang sudah dilakukan gitu kan, selama misalkan nggak ada kerjaan atau apa gitu, masih sering komunikasi kah sama alumni Bintang Pantura yang lain? Sering. Sempat tukar job atau ketemu di mana gitu kan, ngobrolin masalah gimana nih kita ada project-project kayak gitu nggak sih? Udah dijawab semua sama dia nggak sadar. Enggak, maksudnya kan aku nanya udah pernah ketemu belum sama udah BP gitu kan. Jadi ada selama kalau project, misalnya kita nggak ada job itu, kita tetap jaga silaturahmi, kita jaga solidaritas gitu kan. Terus kita ini nggak ada kayak saingan atau gimana. Mungkin karakter lain. Kalau
aku dan yang aku tahu ibu ya, Budila ibu. Kita tuh nggak, jadi tetap jaga silaturahmi, tuker job juga gitu. Kalau berpikiran tuker pacar boleh. Oh iya, jangan lah ya, jangan sampai tukar menukar pacar, nggak enak. Mending tukar pacar atau dilebut pacar sis. Saya sudah mengalami semua. Sudah. Makanya nggak nyaman banget gitu Curhat, kan. guys. Saya tuh sering mengalami yang seperti itu karena terlalu baik menjadi seorang Dila ini ya. Makanya harta saya nggak habis-habis ya kan. Amin ya Allah. Seperti itu. Jadi memang harus Sultan Royal Medit. Bukan lagi ya kan. Sebentar lagi rumah saya 10 tingkat yang pakai lift itu jadi. Oh jadi, ya jadi apa maksudnya? Halusinasi. Jadi halusinasi. Orang kan hasilnya halusinasi dulu gitu kan. Iya. Berdua bakso ini dulu tuh di Bintang Pantura ada nggak sih kayak misalkan dideketin kru-krunya atau apa? Oh enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Waktu dulu tuh malah aku tuh termasuk anak menyendiri Bintang Pantura yang lebih diem. Oh lebih diem. Lebih diam karena memantau dulu orang-orang sekitar Gitu. sifat dan karakternya, dan aku masuknya juga di akhir. Begitu. Jadi kan ada grup A, grup B, grup C gitu ya. Aku di grup akhir gitu. Jadi ya begitulah kira-kira. Untuk next kedepannya pengen banget gak sih dapetin seorang laki-laki yang memang kriterianya itu seperti apa gitu kan? Untuk menjalin rumah tangga yang sakinah Pakai H ya, Bu, ya? warahmatullahi wabarakatuh. Pakai H. Apa menjalin rumah tangga yang Sakinah mawadah warahmatullahi wabarakatuh. Sakinah mawadah warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen rumah tangga yang sakinah, tidak mau rumah tangga yang auzubillah syaitonirrajim. Tapi karakter apa kriteria laki-lakinya itu seperti apa sih mengidamkan seorang laki-laki yang seperti Aku lebih senang laki-laki yang nggak neko-neko, soleh, taat beragama, terus mapan, matang, menarik. Udah itu aja. Mapan tua ya. berarti ya? Hah? Tua. Bisa dibilang Mapan, tua. matang tuh belum tentu tua loh guys. Kalau tua itu kalau tua itu jatuhnya ke, kalau buah tuh ke apa ya? Apa? Enggak Bu, jangan mancing. Saya nyesel itu sendiri. Dijelasin gitu Saya kan. nyesel diri sendiri. Pokoknya Kan ada kayak misalkan kayak aku memang suka laki-laki yang sudah tua gitu kan. Kalau misalnya lagi tuh aku lebih suka yang tua juga. gitu. Bahkan kebanyakan pengalamanku memiliki seorang kekasih hati itu jauh lebih tua dari aku. 5 tahun lebih tua, 10 tahun lebih tua, 15 tahun lebih tua gitu. Gitu ya. Ya memang enak gitu kan. Enak Bisa memahami, maksudnya iya. bisa membimbing kita karena memang usianya memang jauh, terus dia pengalamannya sudah dapet, terus juga dia mengerti kita tuh seperti apa, memang mencarinya seperti kebanyakan nih ya, kita cari yang seumuran, egonya tuh sama-sama kuat dan nggak lama Bisa. gitu loh, makanya kan banyak pilihan, misalkan aku maunya yang seumuran gitu kan. Kalau aku nggak sih? Tua. Gitu. Kalau aku pribadi lebih suka yang lebih tua. Aku lebih suka yang lebih tua, pokoknya mapan, matang, menarik. Udah, kalau ditanya kriteria calon suami idaman untuk berumah tangga 3M. Mapan, matang, menarik. Keren menawan. Ya, kalau mapan, matang, nggak menarik, bingung juga sih ya gitu. Menarik tapi nggak mapan, gimana ya? Oke, paham lah ya, sampai ke situ kalian pasti paham, apalagi wanita-wanita seperti saya. Saya lebih banyak diajarin dia sih sebenarnya guys. Gitu juga sih sis. Agis, gue punya ini lagi nih buat lo. Truth or dare? Truth ya. Truth berarti Pertanyaan. berarti jawab ya. Jawab. Berarti jawab ya. Oke, jawab nih ya. Gue nanya nih ya. Hal paling romantis apa yang pernah dilakukan orang lain buat kamu? Jawab dong. Tapi jujur lu ya, kalau nggak jujur gue sembor lu ya. Aku mau jujur tapi saking banyak kisah-kisah. Mohon maaf banyak. Iya, maksudnya kisah-kisah Banyak banget ya. dari zaman SMP kan. Sudah menikmati Anda berarti ya. No, maksudnya dari zaman SMP gitu loh. Oke, apa? Dari SMP kan banyak hal-hal romantis ya kan. Tapi kalau yang baru terkenang-kenang 2-3 tahun yang lalu, yang romantis kayak Emang yang berbulan-bulan kemarin nggak ada sampai yang 2 tahun, 3 tahun? iya maksudnya kan nggak ada yang indah. setahun kemarin ya gitu Bu, indah Bu, indah. Makasih Bu.
sabar, gue sabar banget gemes. Yang paling romantis apa ya? Jujur loh ya, kalau nggak jujur nih. Ini romantis apa paling dahsyat? Paling romantis. Hal paling romantis apa yang pernah dilakukan orang lain buat kamu? Paling romantis menurut kamu? Menyatakan cinta di pinggir jalan pakai bunga mawar. Kebayang nggak? Pinggir jalan itu jalan raya yang jalan utama. Dia nyatakan cinta dari seberang sono, aku di sini, dia nyatakan cinta. Agis, aku cinta kamu. Siapa gitu. itu yang pernah melakukan itu? Laki-laki zaman dulu. Oh gitu. Alay banget ya. Emang bener. Tapi bagi aku itu amazing sih. Oh gitu. Itu kisah cinta aku, cinta monyet gitu. Truth order. Tetap truth Oh truth. Dia takut kayaknya ya pemirsa, tak arah deh. Dia deg-degan ya kan? banget. Tuhan. Apa hal pertama yang kamu lihat saat kamu melihat orang lain? Lihat laki-laki lawan jenis. Apa yang ada di dalam pikiran kamu saat kamu melihat laki-laki di depan kamu? Cara dia bersikap terhadap perempuan. Masa langsung begitu? Maksudnya tuh lu melihat apanya? Oh, langsung lihat stylenya loh. Menter enggak? Gitu ya, brand atau enggak gitu ya kan? Atau beli pakai sepatunya yang beli dari pasar malam gitu kan? Dasar lu ya, wanita laknat. Siapa yang ngajarin? Kan ibu. Next, truth or dare? Coba deh Der apa nih? Berarti harus melakukan ya? Iya, dikasih tantangan. Kasih tantangan berarti ya? Truth aja berarti lah ribet. Truth apa order? Truth aja daripada ribet ibu. Truth terus ya say. Oke baiklah. Belum. Acara TV apa yang paling kamu benci? Berikan alasannya. Enggak dong bu, nanti saya nggak dipasang nih, dipakai di TV bu. Ya kan ada stasiun televisi banyak. Ya harus jujur loh, kalau jujur gua kasih itu. Oh ini ya, acara TV apa yang paling gak benci? Acara TV yang isinya iklan elektronik semua. Itu kan bukan acara TV, itu cuma iklan. Itu tetap, itu acara TV, program TV. Programnya apa? Jualan elektronik itu selama 2 atau 3 jam. Judulnya apa? Judulnya. Aduh aku lupa judulnya. Sumpah bener, itu acara. Ayo pemirsa, dalam waktu 10 detik ini akan ditutup promosinya. Ayo pemirsa. Ada yang besok ada lagi ya. Besok diulang lagi. Kayak gitu kan, benci gak sih kan? Itu loh yang promo-promo kayak di channel kayak gitu-gitu. Enggak, itu bukan iklan. Enggak, itu acara, ada yang acara untuk 1 jam misalkan dagangan itu loh. Apartemen juga ada, kadang ada gitu, waktu zaman Veniro. Ada suka nontonnya yang TV-TV jadul gitu kan ya. Makanya benci kan, saya benci langsung bye gitu. Oh gitu, oke. Next masih ada beberapa pertanyaan. Truth or dare? Truth or dare? Coba kalau dia, kamu yang mau ngapain sih yang? Truth or dare dulu nih, gue nanya. Anjing. Truth or dare? Enggak, kalau dia mau ngapain bu? Ya terserah gue. Truth aja kalau gitu bu. Ya, dia masih dalam suasana ketakutan ya. Oke. Bagian tubuh temanmu mana yang paling kamu sukai dan ingin kamu punya? Teman yang mana dulu? Ya siapa aja terserah lu. Bagian tubuh teman lu misalkan apanya gitu. Ini yang aja paling lah ya. suka, Ini gitu. apa ya bu ya? Ya terserah lu maunya apa gitu yang lu sukai dari teman-teman lu dan lu menginginkannya. Apa ya bu ya? Atau bokong. Bokong bukan di sini bu. Aduh, bukan lagi. Semampai tinggi badannya. Oh tinggi ya, karena ada bogel kan? Karena saya tidak terlalu tinggi. Oh makasih loh bu. Iya. Kenapa nggak beli alat pemanjang gitu kan? Pemanjang. Atau kena erot gitu kan bisa manjang. Tapi enggak, emang orang model-model kita tuh mungil-mungil ya kan. Gitu. Cita-cita, mami, kita mungil-mungil guys. Yang mungil-mungil itu yang apaan tuh? Gue gak ngerti ya pemirsa, tolong nanti dijelaskan admin itu seperti apa. Next, truth or dare? tetap terus. Masih bertahan di Karena truth. dare-nya saya nggak tahu, takutnya dia kan orang yang julidnya luar biasa. Ya, memang, Obama. seperti itu. Oke. Mm-mm. Apa yang akan kamu lakuin bila pacarmu bilang hidung atau jarimu jelek? Ih hidung kamu jelek, ih jari kamu jelek. Apa yang akan kamu lakuin kepada pacar kamu?
nggak ngapa-ngapain, cuman ya udah. Terus kenapa? Ih, lemah banget sih lu jadi perempuan. Emang gue tuh gitu ya kayaknya. Maksudnya itu sih emang kenapa, kalau emang kamu nggak suka ya udah tinggalin gue gitu. Oh gitu. Gue Terus mah kalau giliran tinggalin lu nangis. enggak lah, ngapain lo? Bukannya lu nangis ya terus minta tolong mau nginep gitu di apartemen siapa gitu kan. Kayak gitu-gitu. Gue kalau lagi galau gitu guys dulu ya kan, kalau lagi galau aduh bete, Iya, pengen bete, nangis terus kan kemana tiba-tiba nongkrong di Holy Wings gitu kan, alasan cari laki-laki kaya ya kan, seperti itu. aduh bukan lagi bu gitu kan. Jadi kalau aku lagi galau tuh kadang aduh pengen kemana gitu. Oh gitu, banyak duit ya sis ya. Duitnya dapat dari mana ya? Saya kalau galau tuh harus ambur-ambur duit bu. Oh gitu. Duitnya dapat dari siapa? Sultan bu, saya nggak tahu ya. Kan mulut gue tuh pengen banget ngeluarin gitu ya, tapi ya sudah lah ya. Oh, iya, Bu, ya. By the way Baswe nih, lu kan punya tubuh kecil banget ya sis. Terus ada nggak sih bagian tubuh yang ingin dioperasi gitu, yang ingin dirubah? Enggak ada sih. Kalau dirubah nggak ada. Ada nggak sih perubahan tinggi badan? Tapi enggak, aku bersyukur. Nggak pengen ope-opean gitu kayak teman-teman sosialita gue kan banyak banget tuh yang pengen rubah inilah itulah. Gue jujur ya, gue tuh pengen gedein tete. Kalau aku sih udah enggak sih. Kalau tete udah bersyukur banget ya. Gitu ya. 36B itu udah bersyukur Gitu. bu. Gue tuh pengen besarin lagi gitu kan. Tapi laki gue nggak ngizinin. Iya, takut betus. Pas begini, aduh. Jadi nggak ada keinginan. nggak ada. Aku nggak neko-neko sih kalau kayak gitu. Oke, next. Terus sih, oke. Ngomong loh ya, dia udah bacot duluan. Oke. Oke, truth. Selanjutnya adalah siapa orang yang paling menjengkelkan di antara teman-temanmu? Ini harus jawab jujur nih. Oke, di layar Rista. Bacotnya dari tadi di Larissa mau cari aman mulu. Cari aman Temen dong. lu kan banyak, kan cuma gue doang. Ya cuman kan cari amannya gitu guys. Soalnya nggak baik ini, nanti malah jadi adu domba. Nggak ada Apa sih. nanti kan disensor. Nggak ada sih, nggak ada sis. Bohong banget loh. Nggak ada. Aduh kelilipan dong Kalau guys. nggak jawab der. Berarti dar, kalau nggak jawab dar. Ya udah deh, kelilipan dong. Der ya. Oke, kali ini karena Agis tidak bisa menjawab ya kan dari pertanyaan gue, jadi gue akan menantang Agis untuk menelpon teman dekat dia yang ada di Jakarta dan bilang sekarang bahwa minggu depan dia akan nikah. Itu cewek apa cowok? Silakan cowok. Kok cowok? Cowok paling dekat di Jakarta, temen ya kan, kayak saudara, atau lu pasti punya temen paling dekat di Jakarta kan. Telepon, loudspeaker sebagai tanda bukti. Denny. Nyakat gak ya dia? Loudspeaker ya sis. Ya sis. Oh dia nggak online loh sis. Gak apa-apa, nanti kan berdering dan bergetar. Jangan diangkat ya. Aku mau nikah sama siapa? Halo? Aa? Lagi di mana, sinyalnya jelek? Ade mau nikah minggu depan. Ini mau ke Ojir. Wah, masa sih? Beneran? Iya. Ini kalau lagi di challenge sama si Dila, iya bohong. Udah matiin. Oh, si Gili. Ada kemarin apa? Oke guys, kita sudah berhasil melaksanakan tantangan dari gue untuk menelpon teman dekatnya yang di Jakarta bahwa Agis akan nikah minggu depan. Padahal Tapi semoga jadi kenyataan ya sis ya. Amin. Tiba-tiba kan ada satu pejabat yang udah menikah gitu kan. Amin. Tapi jadi istri kedua nggak apa-apa ya. ya kan daripada simpanan gak dinikah-nikahin. Oke lah, baiklah, mungkin sudah cukup ya keseruan kita sore hari ini. Dan terima kasih sudah hadir di Obama ya. Tapi aku mau ngetes dulu, bisa nggak sih ngelakuin seperti aku? Kayak mana tuh? Obama, obrolan manja, tapi yang lebih manja. Obama, obrolan manja. Oke, seperti itu. Lagi seperti itu ya. Jadi setiap bintang tamu yang hadir di tempat gue itu harus bisa
manja seperti aku. Dan guys, oke, untuk next selanjutnya kalian bisa komen kira-kira siapa lagi nih bintang tamunya, mau anak DA, mau siapapun itu terserah. Kalian komen sebanyak-banyaknya dan ikutin juga giveaway-nya masih ada untuk menuju 100.000 subscriber, oke? Like, share, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Saksikan terus Obama, obrolan manja. Hanya di channel Dila Official.